إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaidah-kaidah dalam bisnis kontemporer, dan tentu saja kita telah sampai pada penjelasan kaidah yang kedua. Kaidah yang pertama adalah bahwa hukum asal dalam jual beli adalah halal dan bolehnya, ya. Dan tentunya masih diingat bahwa ini merupakan hukum dasar, tetapi untuk menetapkan sebuah bentuk perdagangan, suatu bentuk transaksi jual beli, apalagi yang kontemporer sekarang ini, di mana telah diketahui dalam pertemuan terdahulu bahwa tabiat atau sifat dari bentuk bisnis jual beli sekarang ini agak berbeda dengan tabiat bisnis yang terdahulu, ya. Dari sisi bahwa kebanyakan bisnis sekarang ini terjadi bentuk transaksi, di dalamnya terjadi 2 atau 3 atau lebih bentuk transaksi, ya. Artinya ada perkara-perkara yang berkaitan dengan bentuk transaksi atau jual beli tradisional, buyu at-taqalidiyah, bentuk jual beli di masa lampau, yang itu lebih kompleks, ya, karena mengumpulkan beberapa permasalahan. Apa yang di masa lalu masing-masing sebagai permasalahan tersendiri, kan gitu, ya. Ya. Maka kalau begitu, sekali lagi diingatkan bahwa dalam menggunakan kaidah hukum asal dalam jual beli adalah halal dan bolehnya, dalam menyikapi bisnis kontemporer disyaratkan tentunya adalah setelah memeriksa perkara-perkara yang berkaitan dengan jual beli yang dimaksud, yang dicari dan ingin ditetapkan hukum permasalahannya dalam syariat. Adakah pelanggaran dari sisi-sisi yang lainnya, ya? Jika telah diperiksa tidak ada pelanggaran, tidak melanggar ketentuan syariat dalam sisi-sisi yang lainnya, itu intinya dalam 4 perkara yang disebutkan dalam pertemuan berikutnya. Yang pertama tadi kita sebutkan dalam kaidah, yang kedua itu kezaliman dan sebagainya, riba, ya, tipu muslihat, ya, dan sebagainya. Jika bersih dari hal itu, maka ketika itulah kita bisa memperlakukan kaidah yang pertama tadi, ya. Jadi kaidah yang pertama tidak menjadi hukum akhir, hukum nihai, kecuali setelah memeriksa apakah bentuk jual beli yang bersangkutan bersih dari bentuk pelanggaran syariat yang lainnya, ya. Nah, itu kaidah yang pertama. Kita membahas kaidah yang kedua dalam pertemuan terdahulu, yaitu man'udz zulmi, terlarangnya kezaliman. Kezaliman terlarang dalam segala hal, termasuk di dalam jual beli tentu saja. Maka setiap jual beli transaksi, ya, bahkan sekalipun yang kontemporer sekarang ini, jika terdapat padanya bentuk kezaliman, maka sesungguhnya dia terlarang menurut syariat. Apa yang tidak terdapat dalamnya kezaliman, maka itu adalah perkara yang disyariatkan selama tidak, atau dibolehkan selama tidak melanggar, ya, larangan-larangan syariat yang lainnya dari kaidah-kaidah yang akan datang, ya. Itu telah kita bahas dalam pertemuan terdahulu apa yang dimaksud dengan kezaliman, kemudian juga tentang dalil-dalil tentang haramnya kezaliman yang juga berlaku dalam jual beli, ya, jual beli, ya. Dan bahwa telah disebutkan pula dalam pertemuan terdahulu bentuk-bentuk dari jual beli yang terlarang menurut syariat, dari bentuk jual beli yang terjadi di zaman jahiliyah, atau juga bisa dikatakan
bentuk jual beli tradisional, ya, al-buyu' at-taqalidiyah, jual beli tradisional, ya, yang lebih simpel, ya, kita dapatkan bentuk-bentuk larangannya dalam syariat, ya, seperti yang kita sebutkan, ya, dalam pertemuan terdahulu, an-nahyu an bai'i ala bai'i akhihi al-muslim, larangan dari melakukan transaksi terhadap satu barang yang sudah terjadi transaksi pada barang tersebut antara penjual dengan seorang muslim, ya, antara penjual dengan seorang muslim, dalam hal ini pembeli, ya, si A dan si B telah melaksanakan transaksi. Si A penjual misalnya menawarkan barang, si B sepakat dengan harganya, ya, baik dia telah menyerahkan atau belum menyerahkan barangnya, uangnya, yang jelas bahwa dia telah sepakat dengan harganya, maka datang seseorang, ya, yang kemudian ia merebut transaksi tersebut, ya, apakah dia dari pihak pembeli atau pihak penjual, ya. Pihak pembeli misalnya dia mengatakan kepada penjual bahwa berikan pada saya barang tersebut, saya akan beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga si B, penjual yang pertama. Dalam keadaan barang ini terhadap transaksi padanya antara si A dan si B, maka si C dalam pihak penjual, pembeli, kemudian terlibat dalam transaksi tersebut, merebut, ya, maka ini tentu saja terlarang, kezaliman, ya. Atau jika dia dari pihak penjual, ya, yaitu misalnya datang si C tadi yang dia menjual produk yang sama dengan apa yang dijual oleh penjual si A tadi, menawarkan kepada si B, kamu tidak usah beli dari dia, ya, atau bagaimana kalau kamu beli dari saya saja, harga saya berikan miring, lebih murah, ya, maka ini tidak boleh, terlarang menurut syariat, ya. Nah, kenapa terlarang? Karena ada pada bentuk kezaliman, ya, mengantar kepada permusuhan, kebencian, dan meretakkan hubungan di antara kaum muslimin, ya. Maka ini jelas terlarang karena apa yang ada padanya dari makna kezaliman. Juga talaqi as-sila' atau talaqi rukban, di antara bentuk transaksi di zaman jahiliyah yang terlarang dalam syariat adalah mencegat produsen yang datang menjual barangnya ke kota, ya. Ketika dia menjual barangnya, produsen ini bisa barang ataupun barang pertanian atau bahan makanan, dibawa dari kampung, dari gunung, ya, untuk dijual di kota, maka ditegat di tengah jalan atau bahkan mungkin didatangi kampungnya untuk diambil barang tersebut, ya, dengan orang yang menjualnya tidak mengetahui harga pasar di kota, ya, maka ini bentuk kezaliman. Kenapa? Karena boleh jadi penjual, ya, mendapatkan kerugian atau luput dari keuntungan yang sepadan apa yang terjadi karena ketidaktahuannya akan harga pasar, ya. Kenapa? Karena tentunya hukum asal dalam jual beli memang tidak ditentukan, ya. Jumlah besarnya keuntungan dan sebagainya tidak dibatasi. Sekali lagi, berapa kali lipat seorang boleh untung dari barang yang dijualnya, ya. Kata Rasulullah, da'un nas, ya, yarzuqu ba'dhum ba'dha. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarkanlah orang-orang saling memberikan rezeki di antara mereka, saling memberikan manfaat, yang disebut dengan bahwa hukum asal dalam ekonomi adalah harga berbanding lurus dengan demand, ya, permintaan, ya, dan dengan ketersediaan barang, ya. Maka biarkanlah orang berjual beli dan bertransaksi dan mereka saling memberikan keuntungan kepada masing-masingnya, ya. Maka itu perkara yang dibolehkan dalam syariat, ya. Hanya saja kita mengetahui bahwa Islam juga menetapkan apa yang menjadi, ya, bahagian dalam jual beli, yaitu perkara pokok dan syarat at-taradi, saling ridha, ya.
seorang yang mendapatkan harga kurang sepadan dengan produknya, tidak sepadan dengan usahanya dalam menghasilkan suatu produk, ya, dan ia mendapatkan itu dalam bentuk tidak mengetahui harga pasar, ini adalah bentuk kezaliman kepada dirinya. Maka syariat melarang hal ini. Nah, antara rukban, ya, juga dari al-ghash, tipu menipu dalam jual beli, ya, seperti dalam bentuk transaksi yang banyak menjadi kasus dan permasalahan, ya, adalah meskipun dia bentuk dari mendapatkan manfaat, ya, apa yang disebut dengan travel perjalanan visa, travel perjalanan umroh dan haji, kan gitu ya. Ya. Beberapa waktu yang lalu kita dapatkan banyak travel yang memberikan penawaran, ya, umroh atau haji dengan harga yang miring sekali, ya kan? Ya. Ada sampai berani 10 juta, ya. Ada 12-13 juta, ya. Sementara harga yang pokok yang biasanya normalnya sekitar 20-an juta lebih, kan gitu ya? Maka orang berlomba-lomba gitu untuk melakukannya. Tapi mereka tidak tahu bahwa sebenarnya cost atau biaya yang real itu sebenarnya lebih tinggi dari itu. Lalu mengapa travel berani memberangkatkan? Ternyata sistem gali lubang tutup lubang, ya. Ia memberangkatkan jamaah haji yang 2020 misalnya, yang berangkat 2020 dengan pembayaran orang yang bayar sebelumnya. Biasanya tidak seperti itu, ya. 2017 diberangkatkan dengan pembayaran 2020 misalnya. Orang sudah bayar, ya. Karena 2017 dia mendaftar misalnya, uangnya untuk berangkat tidak cukup. Ya, apalagi kalau diberangkatkan tahun 2019, harga meningkat, kan gitu ya. Ya. Tapi dia berani, kenapa? Jadi lubang tutup lubang. Dia menggunakan uang dari orang yang akan mendaftar berikutnya. Nah, apa yang terjadi? Ya, dalam prakteknya, ya, pasti terjadi kekurangan. Ya. Nah, selama masih ada orang yang mendaftar, dia mungkin masih bisa menampakkan bahwa cash flow-nya seimbang. Aliran uang dan dana itu masih seimbang. Mungkin dinampakkan, mungkin, ya kan? Tapi dalam prakteknya juga bahwa orang ini kemudian banyak tergoda dengan uang, ya. Uang ini penggoda yang luar biasa, sehingga ketika melihat antusiasme orang untuk mendaftar, ya, hanya dengan 5 juta bisa kapling kursi dan sebagainya, maka sang pemilik travel menggunakan uang tersebut untuk konsumtif, jalan-jalan dan sebagainya. Ketika dibutuhkan jatuh tempo pemberangkatan, tidak punya uang. Maka ini semua adalah bentuk kezaliman tentu saja. Ya, di samping tadi memakan harta saudaranya dengan penipuan, tadi juga bentuk pemberian harga yang miring tadi ternyata sebenarnya bentuk tadlis. Ya, dia mengambil dana orang yang berikutnya untuk memberangkatkan yang sebelumnya. Alhamdulillah, ya. Maka ikhwani fi din azanallahu yakum, ini penipuan, ya, atau tadlis, ya, penyamaran kepada manusia, memberi kesan diberangkatkan dengan harga yang sangat murah, tapi sesungguhnya tambal sulam. Jelas, ya? Ya. Maka ini ikhwani fi din tidak boleh, diharamkan dalam syariat, ya. Nah, ya, ini jadi perkara-perkara yang diingatkan dalam pertemuan terdahulu mungkin, ya. Nah, kita melangkah kepada tatbik atau penerapan dari bentuk jual beli kontemporer yang ketika diteliti lebih lanjut ternyata terdapat di dalamnya pelanggaran terhadap syariat dari sisi terdapatnya kezaliman pada bentuk jual beli tersebut. Maka syariat menetapkan hukumnya haram, ya. Kata Syekh Dr. Khalid bin Abdul Muslih hafizahullah taala, ya, kata beliau ulama dalam pembahasan halaman 34 dari kitab beliau, yaitu tentang penerapan bentuk kezaliman dalam muamalah, dalam transaksi kontemporer, perdagangan kontemporer. Kata beliau, ulama kana tahrimud dzulmi huwa al-aslu al-jami'u li jami' asbab at-tahrim fi al-muamalat, fa inna an-nadhira fi al-muamalat al-maliyah al-mu'asirah yajidu anna sabab at-tahrim fi kathirin minha ihtimaluha 'an adh-dhulmi. Tatkala pengharaman kezaliman merupakan perkara pokok yang menjadi sebab akan
pengharaman bentuk-bentuk transaksi yang tadi saya contohkan tadi, ya, talaqi rukban, ya, merebut transaksi seorang muslim, ya, dan perlu diingatkan, menurut pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama bahwa nahyu an-nabi an bai'i al-muslim ala bai'i akhihi, larangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengharaman beliau seorang muslim merebut transaksi seorang muslim yang lainnya, menurut pendapat yang paling kuat dari pendapat jumhur ulama, berlaku bukan hanya pada transaksi seorang muslim. Masih ingat mungkin kita sebutkan kemarin, ya, bahwa kalau seandainya ada dua orang kafir, penjual maupun pembeli, melakukan transaksi jual beli dan terjadi pada mereka keridhaan, disepakati barang dan disetujui harga, maka kita seorang muslim tidak boleh merebutnya. Ya. Kenapa? Karena penyebutan akhil muslim kharaja makhrajal ghalib, keluar dalam bentuk perkara keumuman, ya, bukan pengkhususan, ya, atau dalam bentuk tahrim min babil aula, pengharaman, pelarangan dalam bentuk yang paling prioritas. Artinya seorang muslim dengan muslim yang lainnya kan bersaudara. Seorang muslim diikat mereka dengan muslim yang lainnya dengan persaudaraan keimanan. Innamal mu'minuna ikhwah. Maka tidak boleh ia menyakiti hati saudaranya, tidak boleh ia menimbulkan permusuhan dengan saudaranya, dan perebutan tadi menimbulkan hal itu. Ya. Nah, bagaimana dengan seorang kafir? Ya, pada asalnya kita tidak boleh membuat keributan, membuat permusuhan. Orang kafir yang dihalalkan darahnya dan hartanya hanyalah kafir harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin dalam peperangan, kan gitu ya. Adapun kafir muahad yang punya perjanjian, zimmi yang tinggal di kawasan kaum muslimin, atau musta'man atau orang kafir harbi sekalipun, tapi masuk ke dalam negeri kaum muslimin dengan perlindungan. Apakah karena dia duta besar, ya, utusan diplomatik, atau karena dia diutus dengan urusan tertentu. Selama dia utusan maka tidak boleh untuk ditumpahkan darahnya. Atau dia meminta perlindungan dari seorang muslim untuk masuk ke negeri muslim. Maka yang seperti ini tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diambil hartanya. Jelas ya? Maka pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama, berlaku larangan ini secara umum, bukan khusus. Meskipun lafalnya kelihatannya khusus, paham ya? Tapi yang dimaksud adalah kalimat muslim di situ kharaja makhrajal ghalib. Sama dengan apa yang disebutkan oleh para ulama tentang hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Arba'un Nawawiyah. Ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang muslim, ya, sampai ia cinta bagi saudaranya apa yang ia cintai bagi dirinya, li akhihi. Dalam sebagian riwayat tegas, hatta yuhibba li akhihil muslim, hingga ia cinta bagi saudaranya muslim apa yang ia cintai bagi dirinya. Tetapi Imam Ibn Hajar Al-Haythami, ya, dan Imam An-Nawawi dalam syarah Arba'un menyebutkan tentang hal tadi, ya, bahwa keinginan kebaikan ini bukan khusus untuk saudara kita yang muslim, bahkan saudara kita yang non muslim sekalipun. Tentunya bentuknya adalah yang terbesar menginginkan hidayah bagi mereka, mengajak mereka kepada Islam. Kita inginkan agar mereka masuk ke dalam dinul Islam, ya, sebagaimana kaum muslimin yang lainnya, ya, memberikan kebaikan bagi mereka apa yang merupakan hak setiap manusia, kan gitu ya? Ya. Maka kita dapatkan hal ini, ikhwani fiddin, demikian pula dalam keterangan tersebut. Nah, sekali lagi, kalau liman terlarang, ya, dan merupakan pokok yang penting yang terdapat dalam bentuk-bentuk jual beli yang terlarang dari jual beli tradisional. Maka kalau begitu, ya, orang yang melihat, yang menelaah, membahas tentang transaksi jual beli kontemporer, ia akan mendapatkan bahwa banyak dari perkara jual beli kontemporer yang diharamkan oleh para ulama, apakah dalam bentuk, ya,
para ulama yang bersendiri atau dalam bentuk ketetapan yang sifatnya ijtihad jama'i, ya, yang para ulama membahas secara berkelompok dalam mujamma' fiqhiyah yang ada, ya. Maka mereka menetapkan hukum haramnya suatu permasalahan. Contoh misalnya multi level marketing yang pernah dibahas, ya, pernah ditanyakan dulu. Multi level marketing, ya. Fatwa dari majami al-fiqhiyah termasuk lajnah daimah menetapkan haramnya, ya. Kenapa? Ada padanya bentuk kezaliman. Apa bentuk kezalimannya? Yaitu gharar, ketidakpastian bagi orang yang masuk ke dalam transaksi tersebut, ya. Apakah dia akan memiliki downline, masih mungkin untuk merekrut orang lain, atau dia pada piramida yang paling bontot, paling akhir. Paham ya? Ketika dia pada piramida yang paling akhir, maka dia tidak mungkin mendapatkan keuntungan dari downline-nya. Justru dia hanya memberikan keuntungan kepada upline-nya. Kan gitu ya? Nah, ini gharar. Jelas ya? Ini gharar, ya. Nah, ini di antara sisinya. Tentunya banyak lagi sisi. Ada 4 sisi pengharaman dalam fatwa lajnah daimah. Ya. Di antaranya adalah bahwa sesungguhnya yang diinginkan dalam multi level marketing itu adalah memperjualbelikan keuntungan atau disebut dengan istilah mereka bonus. Kalau ada yang mengatakan tidak Ustaz, semua multi level punya barang kok yang dijual, ya kan? Begitu ya? Pasti. Iya. Semua multi level pasti punya barang. Tapi perhatikan baik-baik. Apakah memang barang itu diinginkan dengannya laku seluas-luasnya? Mungkin jadi perdebatan. Tapi kita mengatakan tidak. Buktinya apa? Paham ini? Ini syubhat yang banyak saudara-saudara kita sampai sekarang. Mereka mengajukan sistem multi level. Kata mereka bahwa multi level ini lebih mudah memasarkan barang karena tidak butuh toko, tidak butuh marketing, ya. Karena yang terjadi marketing otomatis terjadi dari mulut ke mulut, tidak perlu biaya iklan. Atau kalau dikeluarkan sedikit, kan gitu ya. Sekarang kita bertanya, marketing itu tujuannya apa sih? Membuat barang itu laku. Nah, kenapa dia harus mengikat orang dengan anggota? Justru itu menyempitkan pasar, ya kan? Orang harus masuk jadi anggota, bayar jadi anggota dan sebagainya, kan gitu ya? Ini kan menyempitkan, satu. Bertentangan dengan apa yang diklaim oleh mereka, itu satu. Ya. Kedua, barang atau produk barang itu jauh lebih tinggi harganya dibanding produk sejenis di pasar, ya enggak? Sabun, kalau sabun deterjen gitu, ya. Dibanding merek-merek yang sudah ada bahkan mungkin terkenal, ya. Harganya jauh lebih mahal. Ya kan? Ya. Terkadang untuk memberikan gambaran masuk akal supaya kepada anggotanya diberikanlah bahwa produk ini diproduksi terbatas, limited edition. Ya, ini dengan hasil dari penelitian yang sedemikian begini, ya. Dan sebagainya. Yang itu pun tertutup. Jelas ya? Ya. Maka ini menunjukkan seperti disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Firkus, ya, bahwa apa yang diperjualbelikan itu semu. Betul ada manfaatnya, betul ada ininya, barang yang buruk-buruk, ya. Tapi hakikatnya seorang masuk ke dalam perdagangan itu karena apa? Bonusnya. Maka yang diperdagangkan adalah apa? Bonus, uang. Paham ya? Manfaat, keuntungan. Nah, itu diantara sisinya, ya. Ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini orang yang mungkin agak ragu-ragu tentang masalah multi level sudah jelas hukumnya, ya. Nah, ini contoh ada kezaliman, ya. Nah, Syekh menyebutkan 2 bentuk contoh yang lain, ya. Yang pertama kata beliau, awalan man'u ba'di suwari aqdil ijarati al-muntahiyati bitanlik. Larangan terhadap sebagian bentuk dari akad ijarah al-muntaha bitanlik. Al-muntahiyah bitanlik. Ijarah artinya bentuk transaksi sewa menyewa. Ijar. Ya. Apa bedanya transaksi sewa menyewa dengan
jual beli? Ada yang tahu? Barakallahu fikum. Sewa menyewa manfaat dari barang. Ya, bukan barangnya diperjualbelikan, ya. Tapi dia bagian dari jual beli. Bagian dari aqdul muawadhah. Akad tukar menukar atau jual beli namanya. Kenapa? Karena yang terjadi juga pertukaran, meskipun bukan barang dengan barang, tapi barang dengan manfaat. Barangnya maksudnya uang. Ya, manfaatnya ya misalnya sewa motor, sewa mobil, manfaat yang digunakan. Paham ya? Ini ijarah. Itu yang maksudnya ijarah, ya. Ijarah yang berakhir dengan kepemilikan barang yang asalnya akad sewa menyewa. Nah, ini banyak terjadi di pemilikan mobil misalnya. Kalau dulu taksi Gowata dan sebagainya itu mereka pakai sistem seperti itu. Ya. Orang mengambil mobil, ya. Orang mendaftar sebagai sopir taksi, diberikan dia mobil, akadnya bahwa dia bayar sewa setiap hari, ya. Bayar sewa setiap hari selama 3 tahun, ya. Jika kemudian 3 tahun itu selesai, ya, dengan batas yang diberikan dari sewa menyewa tadi, maka otomatis berubah menjadi kepemilikan. Mobil boleh dimiliki oleh oleh drivernya, kan gitu ya. Nah, itu ma'ruf seperti ini, ya. Maka ini jual beli al-muntahi bit-tamlik. Perhatikan baik-baik kalimat Syekh ini, agak detail. Kata beliau, man'u ba'dhi. Ini ada alasan mengapa diberi kalimat ba'd. Artinya beliau mengisyaratkan yang terlarang itu hanya sebahagian bentuk dari al-ijar muntahi bit-tamlik, disebut singkat IMT. Ya. Sewa menyewa yang berakhir dengan pemilikan barang. Ini hanya sebahagian bentuk saja. Menunjukkan bahwa sebagian lagi dibolehkan. Dan ini perlu kita tahu bahwa jangan difahami bahwa Syekh sepertinya membantah pendapat Lajnah Daimah ataupun yang lainnya, tidak. Ya. Beliau mengajarkan kita sebuah ilmu. Akan datang nanti insyaallah kita akan sebutkannya. Kata beliau, haitsu dzakaru fi adillati tahrimi istimal al-'aqdi 'ala adh-dhulmi. Tatkala mereka para ulama menyebutkan dalil keharaman adalah karena kandungan dari akad, yaitu kezaliman. Terdapat padanya bentuk kezaliman. Seperti fatwa yang dikeluarkan oleh atau keputusan dikeluarkan oleh Hay'ah Kibarul Ulama di kerajaan Saudi Arabia. Ya. Dalam perkara akad ijarah muntahiyah bit-tamlik ini, yang dia merupakan qarar pertama atau keputusan pertama seputar sistem transaksi ini. Jadi keputusan pertama yang keluar dari mujamma' fiqhiyah, dari kelompok-kelompok atau komunitas ahli fikih, ya, dalam tataran dunia ataupun internasional, itu adalah keputusan dari Lajnah Daimah ini, ya. Dan itu ya tahun 1420, ya. Tahun 1420. Sekarang tahun berapa? 1442. Ya. Kurang lebih 20 tahun yang lalu, ya. Ya. Sudah lama itu dibahas oleh para ulama, ya. Ya, saya perlu ingatkan masalah tahun ini karena nanti berkaitan dengan permasalahan kita, ya. Jadi sudah lebih dari 20 tahun yang lalu mungkin, ya. Ya. Nah, di mana mereka menetapkan dalam qarar tersebut anna hadzal 'aqda ghairu jaizin syar'a, bahwa akad ini tidak boleh secara syariat, terlarang. Dan mereka menyebutkan sebabnya di antaranya istimaluhu 'ala dzulmi, adanya bentuk kedzaliman di dalamnya. Ya. Apa itu? Dijelaskan dalam qarar putusan tersebut bahwa wala yakhfa ma fi hadha min adh-dhulmi wal ilja' ila al-istidanati li ifa'il qist al-akhir, yaitu bahwa seorang yang masuk dalam transaksi ini kan dia harus bayar sewa harian, kan gitu ya? Ya, apa yang didapatkan dari keliling bawa taksi kan dia kejar target. Ya, nanti dia setorkan targetnya itu. Nah, kalau tidak terpenuhi target, dia harus tutupi. Hal gitu ya? Ya. Kalau apalagi jika target itu berada pada akhir-akhir,
Ya, ibaratnya dari 3 tahun, sekarang sudah 2 tahun, 10 bulan. Tinggal berapa bulan lagi? 2 bulan lagi selesai. Tapi dia tidak mampu, misalnya kendaraannya rusak atau bagaimana, dia sakit dan sebagainya, maka dia harus berutang, terpaksa berutang untuk memenuhi ketentuan sewanya sampai akhir tahun, sampai akhir akad, kan gitu ya? Jika tidak, bahaya, ya kan? Ya, bisa hangus atau yang lainnya sesuai dengan akad awalnya, ya. Maka ini kezaliman, jadi paksa. Padahal harusnya ada tangguh tempo, diberikan kebijakan dan sebagainya, ya. Nah, ini disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah tersebut, ya, dalam daurah ke-49 dan ke-50 serta 51 yang diadakan di Riyadh pada waktu itu, ya. Nah, ini penjelasan Syekh, ya. Ingat, tetapi kita dapatkan dalam fatwa terbaru dari Mujamma' Fiqhi Al-Islami, ya, di Jeddah misalnya dan di Makkah Al-Mukarramah, telah keluar fatwa tentang bolehnya. Jelas ya? Keluar fatwa tentang bolehnya ijarah al-muntahiyah al-ijarah al-muntahiyah bit-tadliq. IMT ini dibolehkan. Kalau kita tidak tahu akan duduk permasalahan, kita akan menyangka bahwa ini terjadi apa? Kontradiksi. Kan gitu ya? Dan mengatakan bahwa fatwa Lajnah Daimah menyelisihi, atau fatwa Mujamma' Fiqhi Al-Islami tadi menyelisihi fatwa Lajnah Daimah. Ya. Karena kita tidak tahu gambaran masalah. Lebih parah lagi, orang kemudian memilih dengan cara memenang-menangkan. Siapa yang kau andalkan? Siapa yang kau patuangi? Oh, saya lebih terima Saudi. Kenapa? Saudi dong, negeri tauhid misalnya. Ya? Ya. Walaupun juga Mujamma' Fiqh yang menetapkan itu adalah di Saudi juga tempatnya, meskipun dia persekutuan dari para ulama sedunia. Paham ya? Ya. Jadi sebenarnya Syekh Khalid Al-Muslih hafizahullah ta'ala menyebutkan dalam pelajaran beliau terhadap kitab ini, mengatakan bahwa tidak ada perbedaan sebenarnya. Apa yang disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah yang merupakan fatwa pertama seputar bisnis ini, itu menetapkan hukum berdasarkan apa yang memang terjadi pada waktu itu. Jelas ya? Kemudian setelahnya para ulama, ya, berbicara tentang perkara ini, kemudian pelaku bisnis kemudian mengambil arahan dari para ulama untuk menjauhi titik-titik yang berbahaya, faktor-faktor yang padanya terdapat kezaliman. Maka apa yang keluar fatwa dari Mujamma' Fiqh Al-Islami itu bersih dari apa yang disebutkan dari sebab pengharaman dalam fatwa Lajnah Daimah. Jadi intinya apa? Tidak ada pertentangan, ya. Karena sekali lagi tabiat dari bisnis kontemporer itu kan berkembang, kan gitu ya? Berkembang. Maka ketika titik larangannya dilihat, kemudian diperbaiki, ditinggalkan, dikeluarkan syarat-syarat yang tidak benar dan sebagainya, maka tidak ada alasan untuk menetapkan hukumnya haram. Ini mengingatkan kaidah yang sangat penting dalam kaidah dalam jual beli atau dalam transaksi, akad muamalah. Apa itu? Al-ibratu bil mafmuni, ya, bahwa hukum asal dalam transaksi adalah apa yang menjadi kandungan hakikat dari transaksi itu. Paham ya? La alal musamma, bukan kepada istilah yang digunakan. Mohon difahami ya? Ya. Kalau ada, seandainya ada bentuk jual beli yang dinamakan oleh mereka sebagai MLM, multi level marketing, padahal sebenarnya tidak ada padanya bentuk multi level yang disebutkan itu, banyak haram ini, maka dihalal dong selama tidak melanggar larangan syariat yang lainnya. Paham ya? Ya. Meskipun orang menamakannya LML, karena ibrahnya bukan pada nama, pada hakikat kandungan transaksi tersebut. Paham ya? Ya. Jika ada orang mengganti multi level marketing
dengan istilah yang lain. Ya, jual beli dalam jaringan, sama aja. Atau istilah yang indah-indah lah gitu ya. Ya. Maka dalam pelaksanaan transaksinya, akadnya sama dengan bentuk bai'ul harami atau bai' taswiki namanya, haram taswiki, maka tetap dia hukumnya haram karena kandungan perkara yang menyebabkan syariat atau para ulama mengatakan dia haram masih ada padanya meskipun dirubah namanya. Jelas ya? Nah, ini kaidah penting dalam masalah muamalah. Sekali lagi kaidah penting dalam muamalah bahwa al-ibratu bil madmun la bil musammayat. Patokan adalah apa yang terkandung hakikat dari suatu bentuk transaksi itu. Bukan pada nama, istilah, laqab, gelar-gelar julukan yang digunakan. Jelas ya? Jangan terpedaya. Baik, ini satu contoh ya. Satu contoh tadi. Al-ijar al-muntah bit-tanbik. Syekh menjawab pertanyaan. Kalau ada yang bertanya, lalu bagaimana Ustaz kita bisa tahu hukum realnya di lapangan? Ya, ada misalnya bank perkreditan syariah BPR misalnya, atau GMT Baitul Mal wa Tanwil nawarkan misalnya, ya, atau perusahaan penyewaan moda transportasi online kan sekarang ya, ya, membuka peluang seperti itu juga. Saya mendaftar di Grab, dapatkan mobil, tapi mobilnya dibayar sekian, ya, ada target yang harus dipenuhi dan sebagainya, kan gitu ya. Nanti di akhir transaksi menjadi milik saya, kan gitu ya. Ya, bagaimana Ustaz? Saya mengatakan jawabnya adalah dilihat bentuk transaksi yang ada serta perkara-perkara yang berkaitan dengan transaksi al-ijarah muntahi bit-tamlik tersebut. Jika ada bentuk kezaliman di dalamnya, maka ditetapkan bahwa dia haram. Kenapa? Karena al-hukmu yaduru mal illati wujudan wa adama. Suatu ketentuan hukum syariat datang karena sebab. Maka jika sebabnya ada, berlaku ketentuan hukum. Jika tidak ada, tidak berlaku ketentuan hukum tersebut. Ya kan? Itu kaidahnya, ya. Jadi tentunya yang menetapkan ini adalah para ulama. Ya, kalau kita punya transaksi seperti itu, bawalah kepada ustaz, bawa kepada para ulama, ini ustaz poin-poinnya. Jangan datang hanya mengatakan, saya ambil begini ustaz, boleh apa tidak? Nanti ustaz tawarkan, kamu saya fatwakan yang mana? Yang fatwa lajnah daimah atau fatwa mujamma' fiqih al-islami? Kan tidak boleh seperti itu ya. Jadi harus detail untuk suatu perkara tadi, apakah ada padanya perkara tadi. Jelas ya? Nah, ini perlu diketahui, sebab jangan sampai juga ketika Syekh memberikan ini contoh dalam bisnis kontemporer yang tidak dibolehkan karena adanya kezaliman. Lalu kita keluar kemana-mana berkoar. Tidak boleh, haram hukumnya INT. Benarkah itu? Benarkah? Tidak. Syekh mengatakan ba'du, ya, man'u ba'dhi suwari. Beliau tegaskan ini. Isyarat kalimat beliau sendiri memberikan penekanan bahwa ini hanya sebahagian saja. Mungkin di sana ada yang bersih dari itu, maka hukumnya tidak haram. Dan beliau sebutkan fi'lan dalam dars beliau di Masjid An-Nabawi dengan kitab ini. Beliau ajarkan di masjid, ada, bisa di-download di internet. Di situs beliau juga ada. Di situs beliau juga ada bagi yang ingin memperdalam kitab ini insyaallah taala, ya. Jadi beliau mengatakan bahwa seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang kedua, contoh yang kedua, man'u tijarati al-baramij al-mansukhah. Larangan memperjualbelikan software bajakan. Baramij itu software. Ya. Aplikasi-aplikasi, ya, yang dia sifatnya bajakan. Dikopi tanpa izin. Ya. Atau bisa juga dibeli dari, ya, black market misalnya, ya, dan sebagainya. Maka yang seperti ini dibenarkan, ya. Kata Syekh, faqad sadarat al-fatawa bi tahrimiha min iddati jihatin ilmiyah. Telah datang, ya, telah keluar fatwa tentang pengharaman software bajakan ini dari berbagai pihak, ya, dari berbagai pihak-pihak, lembaga
pengetahuan ya tentang hal tersebut. Maksudnya pengetahuan Islam ini ya. Ya. Dari beberapa lembaga-lembaga yang capable yang menetapkan hukum suatu permasalahan secara ilmiah ya. Kenapa? Lima syamalat alaihi min al-i'tida, karena apa yang terkandung padanya dari bentuk kezaliman, terlampauan batas. Ya. Di antara yang disebutkan di sini dalam fatwa Lajnah Daimah yang dikeluarkan oleh Kerajaan Saudi Arabia, ditanyakan tentang hukum menggunakan atau hukum mengcopy paste ya software yang dilindungi dengan hak-hak khusus yang karena disebut dengan hak kekayaan intelektual ya. Maka dalam jawaban Lajnah Daimah adalah bahwa la yajuzu naskhul baramij allati yamna'u ashabuha naskhaha illa bi'iznihim liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al-muslimuna ala syurutihim wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yahillu malu imri'in muslimin illa bitibatin min nafsihi wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam man sabaqa ila mubahin fahuwa ahaqqu bihi. Kata para ulama dalam Lajnah Daimah, tidak boleh mengcopy software, program-program yang dilarang oleh pemiliknya untuk digandakan kecuali dengan izin mereka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap muslim itu terikat dengan syarat mereka. Paham ya? Ya. Kita dapatkan di sampul dari software tersebut, kan itu ya? Larangan untuk mengcopy kan itu ya? Atau kalau buku misalnya seperti di sini. Ya. 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 Huququt tab'a mahfuzah. Hak penerbitan. Ya, terjaga dan dilindungi oleh undang-undang. Ya. Cetakan pertama oleh Darul Mirasin Nabawi dicetak dengan izin dari penulisnya. Ya, tentunya penulisnya mendapatkan royalti, kan gitu ya? Itulah hak dia. Ketika dikopi tanpa izin, maka yang terjadi bahwa pemiliknya tidak mendapatkan royalti dari apa yang menjadi haknya. Kezaliman atau bukan? Kezaliman. Pencetak sudah mengatakan tidak dibolehkan atau terjaga hak penerbitannya. Tidak boleh kan? Syarat dari dia. Ya. Karena lebih tegas lagi sebagian buku dituliskan tidak diizinkan untuk mencetak, menukilkan, menerjemahkan kecuali izin kepada penerbit, karena juga izin kepada penulis. Buku yang lainnya dicetak, dituliskan bahwa huququt tab'ah ya mahfuzah li kulli muslimin. Hak cetakan ini terjaga bagi setiap muslim. Ya. Dengan syarat tidak untuk diperjual belikan. Artinya untuk sedekah. Wakaf namanya nih. Paham ya? Buku yang dicetak untuk wakaf misalnya. Jelas ya? Nah, maka yang seperti ini boleh silakan. Nah, jadi al-muslimun ala syurutihim. Orang muslim itu memegang syarat yang telah mereka sepakati di antara mereka. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kelapangan jiwa dari muslim tersebut. Ya, dalam bab ini bahkan para ulama mengatakan tidak halalnya jual beli seorang yang menjual barangnya apa yang tidak ingin dia jual, tetapi dia terdesak karena permintaan dan tekanan dari pembeli. Ada orang punya sepeda bagus, ya kan? Ya, dia pakai untuk pribadi atau untuk anaknya atau disimpan di rumahnya. Datang temannya main-main, wish bagusnya sepeda, berapa kita beli nih? Ya murah aja. Berapa? Ada tong. Berapa? 100 juta jual, 100 juta. Deh, ya. Kemudian akhirnya dia bilang, bagaimana kalau saya beli? Ya, lepas belinya berapa ya? Mungkin belinya 200 juta, mungkin. Tapi orang tidak mau jual. Kemudian dia tarik terus, ayolah, saya juga mau coba ini. Katanya bagus dan sebagainya. Akhirnya dia lepaskan. Tapi lepaskan dalam keadaan tidak ridho. Ya, sahkah ini? Benar, tidak sah. La yahillu malim muslimin illa bi tibatin min nafsihi. Tidak halal.
Paham ya? Apalagi kalau dibeli dengan harga miring. Berapa? 10 juta. Nah, dia berpikir, saya pikir dulu ya. Dia pulang ke rumahnya, ya, sama istrinya marah-marah, ya. Dia blokir temannya itu, temannya cari terus lagi, akhirnya bagaimana? Katanya mau dibicarakan, bagaimana ya? Saya sudah bicara, saya sudah bilang sama anak saya ini ada sepeda baru nanti mau datang. Aduh, ya udah ambil di rumah. Ya, terpaksa dia lepaskan, ya, sudah harganya tidak pas, ya. Orangnya pun nuntut dan ini tentunya ihraj kepada saudara muslim, tidak halal. Jelas ya? Tidak halal. Ya, yang tinggi saja tidak halal apalagi yang rendah, ya. Karena yang terjadi adalah ya keterpaksaan. Demikian pula sabda Nabi, "Man sabaqa ila mubahin fahuwa ahaqqu bih." Siapa yang lebih dahulu kepada perkara yang mubah, maka dia yang berhak kepadanya. Apa maksudnya ini? Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampaikan jauh sebelum adanya istilah yang disebut sekarang ini dengan istilah apa? Hak paten. Paham ya? Ada orang menemukan motor listrik misalnya. Jelas ya? Ya. Sesungguhnya penemuan itu didapatkan dengan apa? Ilmu pengetahuan kan? Ya. Keterampilan teknik dia dan sebagainya. Banyak orang yang punya keterampilan itu kan? Ya. Artinya banyak orang yang mungkin menemukan atau membuat motor listrik seperti dia kan gitu ya. Tapi dia yang lebih dahulu. Paham ya? Dan itu perkara haram atau bukan? Mubah. Sekarang dia mengklaim bahwa prototip ini hak patennya sama saya. Orang berikutnya yang ingin buat motor listrik, ya, apakah dia mengembangkan dari ini atau dia buat sendiri, harus memberikan royalti kepada saya. Apakah itu terlarang? Apakah itu tahjirul wasi', membatasi apa yang luas dari rahmat Allah? Karena ilmu pengetahuan itu rahmat bagi manusia sepenuhnya untuk kebaikan kehidupan mereka. Jawabannya tidak. Kata baginda yang mengatakan, "Man sabaqa ila mubahin fahuwa ahaqqu bih." Siapa yang lebih dahulu pada suatu perkara yang mubah, maka dia lebih layak padanya. Ya, hadis ini dibahas oleh para ulama, disebutkan oleh Syekh Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar Asqalani dalam Bulughul Maram, Kitabul Jami'. Dalam pembahasan Kitabul Jami' kami sudah bahas juga hadis ini ya. Meskipun dalam bab tertentu yang dijelaskan oleh para ulama tentang masalah antrian. Merebut antrian tidak boleh. Dasarnya apa hadis ini? Ya. Untuk dilayani itu tentunya perkara yang sifatnya mubah. Tetapi ketika diberikan ketetapan bahwa yang dahulu datang dialah yang berhak untuk dilayani, ya, dan itu konsensus, ya kan? Ya, maka tidak boleh seorang pun untuk merebut. Ya, antrian di pom bensin, antrian bayar listrik, ya, antrian di kantin. Kenapa? Dalilnya di sini. Jelas? Ya. Baik. Maka kata Syekh, "Sawa'un kana sahibu hadhil baramij musliman aw kafira ghaira harbiyyin." Sama hukumnya tentang tidak boleh untuk menggandakan ya atau memasukkan apa yang telah ditetapkan hak patennya atau apa yang telah ditetapkan hak kekayaan intelektualnya diklaim oleh seseorang. Ya, tidak boleh baik pemilik program tersebut adalah seorang muslim ataupun seorang kafir selama dia bukan kafir harbi. Jelas ya? Karena kalau kafir harbi lain bermasalah. Ya, baik. Karena hak orang kafir selain harbi terjaga sebagaimana hak seorang muslim. Ini bunyi teks dari Fatwa Lajnah Daimah disebutkan dalam kitab Fatwa Lajnah Daimah juz ke-13 halaman 188. Ya. Ya, jadi ini perkara yang disebutkan dari contoh adanya kezaliman. Saya kira dipahami ya? Dipahami ya? Ya. Berlaku pula untuk buku-buku dan sebagainya. Untuk buku-buku. Jadi perlu kita jaga seorang muslim menjaga hal itu. Menjaga hal itu. Dia tidak ikut terbawa arus dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Karena bagaimanapun orang cari keuntungan, orang cari kemudahan, ya.
utamanya bagi kadang dengan alasan kantong pas-pasan, ya. Kita kan mahasiswa Ustaz, mana bisa beli ya program Windows, ya, dan sebagainya tadi, ya. Bisanya kita bacakan, ya. Nah, carilah keberkahan dalam setiap amal kita, ya. Naam. Yang ketiga, contoh yang ketiga, ya. Kata Syekh, bima anna hadhihi al-baramij haqqun maliyyun li ashabiha fa hiya masunatun syar'a fala yajuz al-i'tida'u 'alayha ri'ayatan li huquqil akharin alladziina badalu juhudan wa amwalan fi intajiha wa man'an li akli amwalin nasi bil batil. Ketiga, ya. Sebenarnya masih tentang masalah program bacakan tadi, ya. Hanya menyebutkan sisi yang lain, ya. Disebutkan bahwa tatkala program-program tersebut, ya, adalah kekayaan harta bagi pemiliknya, dari apanya? Dari royalti, ya, hak kekayaan intelektualnya, maka dia terjaga menurut syariat. Maka tidak boleh berbuat zalim atau mendolimi dalam perkara tersebut demi menjaga hak-hak orang lain yang telah mencurahkan juhud, ya, usaha yang luar biasa serta modal, ya, yang banyak untuk menghasilkan produk tersebut. Beberapa produk, ya, diciptakan atau dibuat dengan proses yang panjang, ya kan? Ya, yang melakukan proses itu pun bukan orang biasa, ahli, profesor dan sebagainya, peneliti yang ia digaji dengan biaya tinggi, kan gitu, ya? Ya. Akhirnya keluar satu produk, obatlah misalnya, ya. Dan datang orang dengan mudahnya masukkan, ya, menjual atau membuat produk yang sama, ya, tapi tidak, atau memasukkannya atau meniru dan sebagainya, ya, maka ini tidak dibenarkan, ya. Man'an, dan juga dalam rangka di samping untuk menjaga hak orang lain, apa yang telah mereka curahkan dari harta dan waktu, ya, usaha yang luar biasa, juga untuk menghalangi dari memakan harta manusia dengan cara yang batil, ya. Ya. Kemudian yang keempat di sini juga sebenarnya contohnya masih sama yang pertama tadi, ya. Ya. Lebih tepatnya ini disebut sebagai sisi-sisi, ya. Sebab ya, di sini saya mohon maaf, sebenarnya ini masih dalam penjelasan fatwa Lajnah Daimah. Ya. Mereka melarang karena perkara pertama, yaitu dari yang disebut tadi, la al-muslimun ala syurutihim, la yahillu malu imri'in muslim illa bi tibatin min nafsihi, man sabaqa ila mubahin fa huwa haqqu bihi. Itu dalil pertama. Keterangan pertama yang menunjukkan haramnya membeli atau mengkopi software atau program yang dilindungi oleh pemiliknya. Yang kedua, alasannya bahwa dia merupakan harta kekayaan pemiliknya, disebut harta kekayaan intelektual. Yang ketiga, ya, yang keempat, rabi'an, yajib 'alal mushtari al-baramij an yaltazima bisyuruti allati la tukhalifu asy-syar'a wal qawanin al-munazzimah litadawuriha. Wajib bagi orang yang membeli program tersebut, software tersebut, untuk berpegang teguh dengan syarat-syarat yang disepakati, yang tidak yang syarat-syarat tersebut tentunya tidak boleh menyelisih syariat, ya, dan juga apa yang merupakan undang-undang yang disusun berkaitan dengan penyebaran produk tersebut, ya. Jadi tentunya ada dua hal yang perlu dilihat untuk pemberlakuan syarat tadi. Yang pertama, tidak melanggar ketentuan syariat. Kalau syaratnya melanggar ketentuan syariat, maka tidak boleh. Ya. Kedua, tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku berkaitan dengan produk tersebut, secara khusus ataupun secara umum. Ya kan? Ya, dan ini kan berbeda satu negara dengan negara yang lainnya. Ya, apa yang disempitkan di satu negara mungkin dilonggarkan syaratnya di negara yang lainnya. Tapi yang jelas bagaimanapun, yang berlaku pada seseorang terhadap pelanggaran
adalah hukum yang berlaku pada negara tersebut. Jelas ya? Maka tidak boleh dia pelanggaran kepada undang-undang. Jadi perlu diingat ini. Sebagian kita keliru memahami istilah undang-undang. Ya. Setiap apa yang disebut sebagai undang-undang berarti dia hukum selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pelakunya kafir. Karena demikian, kan itu ya? Ini keliru. Ya. Undang-undang yang seorang keluar dengannya dari Islam adalah hukum-hukum yang menyelisih syariat. Adapun yang tidak menyelisih syariat dibutuhkan dalam muamalah manusia, ya, maka dia tidak mengapa. Bagian dari kemaslahatan umat manusia. Membuat undang-undang seperti itu adalah bentuk dari penjagaan kepada maslahat umum. Ya, boleh jadi semua orang bisa sepakat, konsensus namanya. Nah, ya, yang penting kita sama mengerti. Jangan buat undang-undangnya. Tapi kan tidak memiliki kekuatan hukum kan itu ya. Beda ketika dia di undang-undang, itulah bedanya. Mungkin orang mengatakan, "Tidak usahlah Ustaz, kan dulu tidak ada juga di zaman Nabi undang-undang itu." Ya, yang penting kita sepakat dengan sesama saja dah, konsensus saja dah. Pertanyaannya, jika terjadi munazaah, perselisihan, dengan apa kita memutuskan? Tidak ada ya. Harus ada apa? Undang-undangnya. Maka dibuatlah undang-undang dalam perkara tertentu. Nah ini bukan dari bentuk ya takminul qawanin al-wad'iyah, membuat produk hukum ya yang dibuat untuk menentang Allah dan Rasulnya. Tidak. Justru memudahkan manusia. Paham ya? Termasuk misalnya undang-undang lalu lintas misalnya. Undang-undang seputar muatan barang. Ya. Undang-undang moda transportasi. Ya. Tujuannya kan itu masalah umum. Ya. Maka yang seperti ini tidaklah orang yang membuat undang-undangnya dikatakan kafir keluar dari Islam. Jelas ya? Nah, ini perlu dipahami. Ya. Ya. Jadi wajib orang yang terlibat atau pembeli dari produk tersebut, apakah dia software atau program-program tertentu tadi, ya, untuk ya menunaikan apa yang disepakati dalam perjanjian dan beriltizam, berkomitmen penuh dengan syarat yang telah ditetapkan, ya. Tidak boleh kemudian ya ia mengkopinya, ya, menyalinnya, menyadurnya, ya, kepada orang lain, ya, selama akad tidak membenarkan hal tersebut. Ya, yang kelima, la yajuzu syara'ul baramij allati ulima annaha masruqah. Tidak boleh membeli barang yang diketahui bahwa dia adalah bajakan, ya, masukatnya di curian, atau mustansakhatun biwajhin ghair masyru', atau dibajak, dikopi dengan cara yang tidak syar'i, ya, wal mutajawatu biha, dan tidak boleh memperjualbelikannya. Jelas ya? Ya. Nah, ini contoh dari pembahasan yang ada padanya bentuk kezaliman, ya. Saya ingin tambahkan satu. Ini saya sebutkan dua ya. Pertama apa tadi? Al-ijarah al-muntahiyah bit-tamlik. Sistem sewa menyewa, transaksi sewa menyewa yang berujung dengan kepemilikan. Ya. Ini biasanya untuk barang-barang yang memang nilainya tinggi, ya, dan dijadikan sebagai produk atau alat untuk usaha, ya. Mereka seperti biasanya, ya. Nah, ijar muntahiyah tamlik. Kedua tadi apa? Software bajakan. Kita berikan contoh yang ketiga, ya. Dan ini ada khilaf sedikit di antara para ulama. Tapi apakah ini merupakan perkara yang dibolehkan? Apakah betul terdapat di dalamnya larangan sehingga ujungnya adalah pengharaman? Nah, ini perkara yang saya angkat dari pembahasan Syekh juga dalam risalah magister beliau. Syekh Khalid Al-Muslih ini asalnya ini beliau lahir dan besar di Mekah. Sedikit tentang beliau ini ya. Lahir dan besar di Mekah, kemudian beliau ada kakaknya kuliah di Amerika, tamat dari SMA, dia punya hasrat untuk belajar ke Amerika juga. Untuk itu kemudian ia nyambi 1 tahun di
universitas petrol minyak di di Saudi, di daerah tambang minyak yang ada di Saudi. Astagfirullah, saya lupa. Ya, yang jelas di arah Mantiqah Shimal, daerah Buraida sana. Ya, gitu. Nah, dia akhirnya di situ hanya untuk memahirkan bahasa Inggris. 1 tahun saja target dia, kemudian beliau keluar ke Amerika. Ternyata ketika di sana, jadi belum ada semangat kuat beliau untuk belajar dunia. Ternyata di sana mahasiswanya banyak kegiatan-kegiatan diniyah. Dia tertarik. Mulailah tumbuh semangatnya untuk belajar, bahkan kemudian hilang semangatnya untuk belajar ke luar negeri. Ikuti kakaknya tadi. Akhirnya dia selesaikan. Jadi dia belajar akhirnya ikut mulai halaqah. Terus dia selesaikan kuliahnya S1 di teknik di Fakultas Universitas Petrol tadi, ya. Setelah itu dia jadi guru, mengajar di sanawiyah khusus komputer, Hasub Ali komputer, sambil dia ngaji. Akhirnya semakin besar semangatnya, dia minta mundur dari jadi seorang guru dan mendaftar ke Jamiatul Imam cabang Qasim. Supaya apa? Bisa duduk dengan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di sana dia selesaikan S1, S2, lanjut S3. Di tengah-tengah kuliah dia melamar anaknya Syekh Ibnu Utsaimin, anak tertua putri beliau. Ya, dilamar ketika sedang jalan bersama. Dilamar, hanya begitu. Ya. Alhasil kisahnya panjang, menarik sekali. Ya, untuk risalah magister beliau itu tentang al-hawafiz at-tijariyah at-taswiqiyah, bentuk pendorong dalam dalam bisnis perdagangan, dalam marketing perdagangan. Jadi hawafiz, apa yang membuat orang untuk mau terpancing atau semangat membeli produk yang dipasarkan. Paham ya? Biasanya apa itu? Bonus, ya, atau hadiah dan semisalnya. Nah, risalah magister beliau tentang hal itu. Ya. Dan saya sudah ringkaskan hukum tentang masalah tersebut. Ya, intinya adalah bahwa mungkin kita pernah dengar fatwa dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Al-Fauzan dalam Muntaqa min Fatwa beliau ada 5 jilid juga dibahas tentang hal itu. Yaitu Syekh Shalih bin Fauzan tidak membolehkan adanya hadiah, bonus yang dijanjikan ataupun ya tidak dijanjikan yang dilakukan dalam sistem perdagangan atau yang berlaku di pasar-pasar modern. Kan itu ya, karena kita beli di Matahari misalnya atau di Al-Famidi dan sebagainya. Mohon maaf sedikit sebutkan nama, ya, bukan dalam rangka promosi, tapi hakikat. Kemudian nanti akan disebutkan adanya siapa yang belanja sekian, ya, dapatkan bonus barang sekian. Ya, terkadang bonusnya bukan dalam bentuk hadiah langsung, tetapi diberikan bahwa dia boleh membeli barang produk ini yang harga realnya sekian, tapi dibeli dengan harga yang murah. Kan gitu ya? Banyak kan? Ini Pak, enggak beli ini juga Pak. Apa ini? Ini dalam masa promo ini. Ini harganya 10.000, sekarang 5.000 saja. Mau ditambahkan di barang tak? Kan gitu ya? Ini namanya hawafiz. Ya? Syekh menyatakan, Syekh Shalih bin Fauzan, Abdul Fauzan mengatakan hukumnya haram. Tidak boleh. Ya? Karena terkandung dalamnya bentuk kezaliman, kata beliau. Apa itu sebabnya? Hanya perusahaan atau lembaga perniagaan, ya, yang punya modal besar yang mampu melakukan hal ini. Ya, yang kecil tidak mampu dia. Ya, sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Nah, itu alasan dari beliau. Ya, nah, kesimpulannya bahwa Syekh Khalid Al-Muslim membahas hukumnya, permasalahannya dalam mazhab para ulama fiqhul muqaranah, dan beliau sampai pada kesimpulan bahwa
ya al-hawaiz at-tijariyah at-taswiqiyah ini dibolehkan. Ya, dibolehkan baik hadiah tersebut ya sudah dijanjikan sebelumnya. Ingat pemotongan harga tadi dari 10 ke 5.000, 10 ke 5.000. Kalau membeli produk senilai sekian, itu juga termasuk. Ya, termasuk dalam hawais tadi. Ya, kata beliau sama halnya, apakah itu disebutkan dari awal atau tidak disebutkan? Ya terkadang disebutkan memang belanja sekian dapatkan ini. Masuk dalam promo kan? Bulan promo. Kadang tidak. Ya. Tidak disebutkan, cuman penjualnya bilang, banyak kita beli ini Pak. Iya. Kalau begitu saya kasih hadiah. Oke? Tidak ada kesepakatan bersama dari awal. Bahkan tidak ada penawaran. Sama hukumnya. Boleh kata beliau. Ya. Dan boleh hukum hadiah tersebut apakah nilai hadiah dimasukkan ke dalam harga barangnya atau tidak. Misalnya, beli 1 dapat 2. Ya, kalau sekarang yang beli 1 itu, ya. Apa? Coto bayar, ketupat gratis. Maka jatuh semua berarti ini, ya. Yang seperti ini sebenarnya harga ketupat sudah dihitung di cotonya. Buktinya apa? Orang yang jual seperti ini minimal dia patok harga 15.000. Minimal. Ya, dengan pertimbangan orang makan umumnya 3 ketupat. Berarti kalau dibilangnya 12.000 ketupat, ada cotonya kan gitu ya? Ya. Kalau ada orang cuma makan 2, dia sudah untung. Ya kan? Cuma 1 ketupat untung. Makan coto saja apalagi. Karena harga modalnya atau harga umumnya cuma 12, kan gitu ya? Ya. Itu umum gitu. Ya. Alhasil kalau begitu hukumnya tadi bonusnya yaitu ketupat sudah dihitung dalam harga barang, perlu dinaikkan. Sama halnya seperti itu atau tidak? Murni bonus. Oke? Ini kata beliau dari segala sisi ya. Kata beliau tidak ada dalamnya bentuk kezaliman. Ya. Dan apa yang diklaim sebagai bentuk kezaliman ini terjadi bukan hanya karena bonus itu. Ya, artinya bahwa yang secara alamiah orang akan iri dengan toko yang lebih laris dibanding toko yang tidak laris. Maksudnya orang yang memang ada iri dalam hatinya ya. Kalau orang lapang dada sih lain namanya. Tapi orang kenapa dia begitu? Saya membuat teh juga apa yang bisa menyenangkan. Oh di sana itu kalau barangnya sama dengan saya, tapi pelayanannya bagus. Saya perhatikan pelayanan. Ya, ya. Penjaga tokonya ramah-ramah. Ya, sebagian orang yang tidak perhatikan agama didatangkan SPG kan gitu ya? Yang belum tamat kuliah SPG, sekolah pendidikan guru. Bukan. Ada promotion girl ya, yang pakaiannya seksi dan sebagainya. Alhamdulillah min dzalik. Ya kan? Ya, untuk mendatangkan orang. Orang datang belanja serius cuci mata katanya. Alhamdulillah. Ya. Yang jelas banyak perkara yang bisa dijadikan faktor untuk menarik pembeli dan ini tidak masalah. Ya, selama tidak melanggar ketentuan syariat. Selama tidak melanggar ketentuan syariat dan tidak ada pelanggaran dalam hal ini, saya bahas dengan dalilnya dan mazhab para ulama dalam perkara tersebut, ya, sampai dulu pada kesimpulan yang saya sebutkan tadi bahwa ini tidak mengapa. Dan ini adalah pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beda dengan pendapat Syekh Shalih bin Fauzan. Ya. Semoga Allah merahmati yang sudah meninggal dan menjaga yang masih hidup. Allahumma amin. Ya. Nah, ini contoh yang perkara yang berkaitan dengan masalah ini. Ya, sekira jelas ya, kawan? Ya, jika jelas kita masuk pada bagian ketiga. Ya. Masih ada waktu, insyaallah sedikit kita masuk pada kaidah yang ketiga. Al-aslu tsalitsu, kaidah yang ketiga, man'ur riba. Ya, terlarangnya riba. Nah, riba dalam bahasa kata Syekh artinya ziyadah.
tambahan, namanya riba tambahan. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 276, ya. Yamhullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Al-Baqarah ayat 276. Yamhaqullahu riba, Allah memutuskan keberkahan dari riba, wa yurbi as-sadaqat. Syahidnya pada kalimat wa yurbi. Dan Allah menambahkan keutamaan dan keberkahan pada sedekah. Jelas ya? Ya. Dalam hadis Nabi dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yurbi sadaqah, menjadikan sedekah itu bertambah keberkahan di dalamnya, kama yurbi ahadukum faluwahu. Sebagaimana seorang petani menumbuhkan bibit tanamannya, kecambah. Kan ya? Dirawat, disiram, dipupuk dan sebagainya, maka berkembanglah dia. Pada asalnya biji yang satu, biji kecil, bisa menjadi pohon yang besar. Kan kita begitulah sedekah. Nilai yang kecil Allah berikan padanya keberkahan sehingga bernilai besar, sehingga mampu menghindarkan bahkan orang yang bersedekah itu dari azab yang besar sekalipun. Kata baginda tadi, ittaqun nara walau bisyaqi tamrah. Takutlah, lindungi diri kalian, jaga diri kalian dari azab neraka meskipun dengan sebelah biji kurma. Sedekah dengan sebelah biji kurma, subhanallah. Dan kenapa demikian? Karena sedekah berkembang dan bertambah, ya. Nah, itu secara bahasa. Taqulu wala syai'u idza zada. Ya, kemudian dalam surah Ar-Rum ayat 39 Allah berfirman, "Wa ma ataitum min riba bayar piutang." Riba, utang piutang. Ya. Wa huwa ziyadatu fid daini muqabil at-ta'jili, yaitu adanya tambahan pada utang yang berbanding dengan tempo yang diberikan. Ya. Yaitu seorang yang berutang, ya, kemudian ketika dia tidak mampu membayar utang pada waktu, atau fi bidayatil ajal, atau sejak awal dari semula, ya, sebelum jatuh tempo. Paham ya? Ya. Karena begini, sebagian orang mengatakan, sebagian ulama mengatakan yang tidak dibolehkan kalau berlaku di akhir tempo. Adapun kalau disepakati dari awal, tidak mengapa, kata mereka. Yang berpendapat seperti ini, itu kalau antum pernah dengar namanya Syekh Ahmad Hasan Bandung, disebut juga Ahmad Hasan Bangil, atau dibilang Hasan, pendiri pesantren Islam Bangil ataupun Bandung, asalnya di Bandung. Ya, beliau punya juhud yang luar biasa. Saya pun awalnya memperdalam Islam itu dari buku soal jawab beliau ketika masih SMA, baca buku soal jawab Hasan. Ya, beliau mengatakan yang terlarang dari riba adalah riba yang berlipat-lipat, adha'afan mudha'afah. Adapun kalau riba sedikit, tidak masalah, tidak terlarang. Dan adha'afan mudha'afah itu adalah riba yang dimaksud mereka adalah riba yang disyaratkan di akhir tempo, yang dia adalah riba jahiliyah. Adapun jika disyaratkan di awal tempo, kata mereka ini riba basithah, riba yang ringan, kecil, dan tidak dianggap sebagai bentuk terlarang. Jadi pendapat beliau sesungguhnya diambil setelah diteliti lebih lanjut, ternyata dia ambil dari Muhammad Rashid Ridha, tokoh pembaharu dari Mesir. Itu asalnya. Ya, dan tentu saja ini menyelisih ijma.
menyelisihi ijma' ulama. Ijma' kesepakatan para ulama, di antaranya Imam mazhab yang 4, bahwa riba terlarang meskipun sedikit. Dan itu ijma'. Dinukilkan ijma'nya oleh Imam Ibn Abdul Bar. Dinukilkan ijma'nya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan oleh Ibnu Hasan Al-Zahiri. Ya, menukilkan ijma' tentang hal itu, ya. Bahkan disebutkan dari asar sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwa kelebihan meskipun habbah, satu biji saja, itu adalah riba. Paham ya? Ya, meskipun kecil. Seorang berutang atau seorang meminjamkan barang yang tidak utuh, dipulangkan dalam bentuk yang utuh saja, itu masuk riba. Ya? Masuk riba. Jadi alhasil sebagian mengatakan hal tersebut. Tadi pendapat yang tentu saja marjuh, lemah, bahkan syadz. Ya, yang jelas basithah ataupun mudha'afah disebutkan di awal tempo ataupun di akhir tempo terlarang dalam syariat. Terlarang dalam syariat. Kenapa? Karena utang piutang sesungguhnya adalah akad infaq wal ihsan, akad membantu orang lain. Paham ya? Membantu orang lain. Tapi kenapa kemudian justru memanfaatkan penderitaan orang lain? Ini apa yang diwariskan dari orang-orang Yahudi. Jelas ya? Ya. Baik. Jadi tidak ada bedanya. Jadi kalimat sawaun ustuitat inda hulul ajal untuk menyebutkan, membantah pendapat yang tadi, yang mengatakan kalau disyaratkan di awal bukan riba. Dan ini yang sekarang banyak ya dipakai dengan makna yang kedua. Kata mereka bahwa kalau ribanya itu pinjam meminjam itu untuk penggunaan yang sifatnya konsumtif, beli motor, beli rumah dan sebagainya, maka dia haram kata mereka. Adapun jika dia peminjaman itu dalam bentuk intaji istisnai, dia ternyata berutang untuk digunakan sebagai modal bisnis misalnya, ya, di apa istilahnya orang bilang, apa istilahnya, ya, diberdayakan, apa ya, untuk tambahan modal dan sebagainya. Kata mereka tidak. Ini juga pendapat yang tadi, ya, siapa? Muhammad Rashid Ridho dan Abdul Razak As-Sanhuri yang berpendapat hal itu. Dan ini mereka ambil, ya, asalnya juga siapa? Ad-Dawalibi, yang itu diambil dari orang-orang kafir. Asalnya dia orang kafir. Orang kafir mengatakan yang patut dilarang itu kalau sifatnya konsumtif. Adapun kalau dia justru menggerakkan roda ekonomi, kata mereka tidak bisa sekarang kita selamat dari riba. Dan untuk mengembangkan ekonomi lebih lanjut butuh kepada bentuk riba itu. Dan ini batil. Jelas ya? Nah, jadi saya ingatkan hal tersebut. Nah, itu secara syariat. Yang pertama adalah riba jahiliyah, yang kedua adalah riba al-buyu', riba dalam jual beli. Perlu kita ingatkan ikhwan fillah dalam permasalahan hukum riba secara rinci. Sebenarnya para ulama membagi riba menjadi dua bagian. Pertama, riba dalam makna al-am, penggunaan kata riba untuk makna umum, bukan makna lughawi, bukan makna istilah, tapi umum. Bahwa para salaf menggunakan kata riba untuk semua jenis transaksi yang sifatnya haram. Faham ya? Muamalat al-muharramah, semua mereka mengatakan itu riba. Jadi bukan hanya terbatas untuk yang ada padanya ribawi. Jelas ya? Ini didapatkan dari Abdullah bin Umar, dari Aisyah, ya, dari Umar bin Khattab dan yang lainnya dari para ulama sahabat. Ya, tentunya kita tidak membahas hal itu.
Bukan bahagianya di sini ya. Ya. Yang kedua, makna khas, makna yang khusus. Yaitu riba yang berarti perkara terlarang karena adanya bentuk riba tadi. Nah, ini kata para ulama. Kalau kita buatkan diagram tanahnya. Ya, jadi saya riba dengan makna khusus terbagi dua. Yang pertama riba duyun, riba utang piutang. Yang kedua riba buyu, riba dalam perdagangan. Riba duyun terbagi dua. Riba duyun terbagi dua lagi. Ya, yang pertama riba al-jahiliyah. Yang kedua riba al-qard. Akan ada detailnya nanti ya. Riba al-jahiliyah yang pertama, yang kedua riba al-qard. Nah, segera jelas. Kemudian riba buyu terbagi dua. Riba buyu juga terbagi dua. Ya. Ada disebut dengan riba al-fadl, riba berupa tambahan, ya, dalam transaksi hanya kontan. Paham ya? Ya, kontan. Seperti misalnya seorang beli emas. Emas barang yang punya nilai. Karena itu ya. Dibeli dengan apa? Uang yang tentu saja kemah. Nilai juga. Ya? Maka terdapat padanya illah. Sebab yang disebut dengan illah ribawiyah. Itu harga. Syaratnya adalah bahwa setiap yang punya illah qimah, maka jika terjadi transaksi, ya, boleh tafadul, boleh nilainya berbeda, tetapi harus kontan ya dan biadin. Kapan terjadi uang dimasukkan lebih dahulu, emasnya dikirim belakangan, ya seperti sekarang misalnya, ya, untuk transaksi emas itu dikirim atau sebaliknya, ya, emasnya dulu baru uangnya. Ada yang mau begitu? Tidak ada ya. Ya, tidak ada yang begitu ya. Yang seperti ini adalah apa? Riba nasi'ah. Ya, terjadi riba dalam bentuk adanya beda waktu penyerahan barang yang memiliki illah yang sama. Bahayanya apa? Ya, tapi yang jelas tidak boleh dengan cara menjual barang atau beras tadi, beras apa namanya? Dolok-buloknya tadi dengan harga pasar, lalu memberi dengan nilainya beras insinyur tadi. Jelas ya? Maka selesai masalah. Karena beras dengan uang berbeda jenis. Paham ya? Ya? Beda bahan. Ya, biaya pembayaran karena penambahan tempo pembayaran. Itulah riba yang dimaksud dalam Al-Quranul Karim. Pengharamannya dalam Al-Quran. Semua ayat tentang riba berkaitan dengan riba jahiliyah. Yaitu orang yang meminjam uang, lalu ketika jatuh tempo tidak mampu membayarkannya, maka dia meminta waktu dan menambah dalam kewajiban utang. Utang sebenarnya apa? Ya, al-mal al-mausuf fi zimmah. Utang adalah al-qardu adalah atau al-mal adalah dain adalah harta, kadar harta yang ditanggung oleh seseorang. Jadi bukan ain. Kembalikan lebih dari apa yang dipinjam. Nah, jadi kalau begitu riba qard ini beda dengan riba buyu, jual beli. Kenapa? Karena riba buyu hanya untuk 6 barang ribawiyah dan yang dikiaskan kepadanya. Adapun riba al-qard berlaku untuk apa saja yang dipinjam. Ya, ketika wajib dikembalikan, seorang mengembalikannya dengan kadar yang berbeda dengan apa yang dia pinjam, lebih dari apa yang dipinjam. Pinjam pensil 1, nanti saya kembalikan pensilnya ya. Ya, dikembalikan pensil 2. Boleh apa tidak? Tidak boleh, riba. Riba apa? Riba qard namanya. Riba qard, ya.
Lain kalau namanya qadaul hasan, tanpa disyaratkan, ya, dan tanpa ada urf, semata ikhlas diberikan ini hadiah atau diberikan 1 plus 10 pensil lain, ya, maka itu namanya qadaul hasan. Paham ya? Tapi kalau disyaratkan, nah ini jadi masalah, atau urf yang berlaku itu jadi masalah, disebut riba qard. Kenapa disebut riba qard? Untuk membedakannya dengan riba jahiliyah. Riba jahiliyah untuk uang, paham ya? Untuk riba qard, riba pinjam apapun yang barang yang dipinjam, paham ya? Beban atau nilai harta yang dibebankan pada diri yang tidak hanya berupa nilainya, tapi barangnya. Jelas ya? Itu bedanya kata para ulama. Ya, sebagian masukkannya dalam perkara qard. Ya, tapi yang lebih detailnya dipisahkan. Wallahu a'lam. Ya, nah, itu perkara yang berkaitan dengan hal ini. Ini hanya penjelasan saja untuk kita memahami kaidah yang ketiga ini. Ya, jadi saya jelas di sini Syekh Khalid Al-Muslih hafizahullah taala menyebutkan bahwa riba dalam istilah para fuqaha ada 2 saja di sini. Yang pertama riba jahiliyah, ya, tambahan pada utang disebabkan karena penambahan waktu, disyaratkan di awal ataupun tidak. Yang kedua riba dalam perdagangan, riba pada barang-barang ribawi atau yang dikiaskan kepadanya. Barang ribawi itu ada 6. Emas, perak, hintah atau bur, gandum kualitas bagus, syair kualitas yang sedang atau rendah, kemudian garam, milih, dan tamar, kurma. Ada 6. Jelas ya? Ya. Namanya barang ribawi. Kurma, gandum yang kualitas tinggi dan yang rendah, ini juga ilahnya sama. Cuman 2 tadi, apa sebabnya? Ya, yang kuat dari pendapat para ulama, yang dia merupakan mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad, meskipun tidak masyhur dari keduanya, bahwa ilahnya adalah al-qimah, bahwa adanya nilai harga. Nilai harga atau nilai sebagai alat tukar. Ya, ini maka dia terlarang karena nilainya sebagai alat tukar. Jelas ya? Nah, itu. Adapun yang 4 lainnya juga ada khilaf di kalangan para ulama, ya, tentang kedudukannya, ya. Namun kebanyakan ulama berpendapat 4 ini ataupun yang 2 tadi dikiaskan kepadanya apa yang sama dengannya. Sehingga 4 ini bukan hanya batasan. Ya. Adapun pendapat Syekh Abdullah bin Umar, Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah melarang dari muzabanah, menukar buah-buahan dari kurma, ya, yang sudah dijemur dengan kurma yang masih di pohon atau rutop. Tidak boleh ditukar. Ya, kecuali dengan timbangan yang sama. Oh, kalau ini kan jelas ya. Kurma masuk riba atau bukan? Masuk, ya. Kemudian masih dalam hadis Abdullah bin Umar, Rasul melarang dari karom. Karom itu anggur ditukar dengan zabib, kecuali dengan timbangan yang sama. Jelas ya? Nah, apakah masuk barang ribawi dia? Nah, itu bukan 6 tadi. Tapi ternyata dalil menunjukkan sama hukumnya, menunjukkan berlaku ketentuan. Nabi bertanya ketika itu, apakah anggur jika dijemur berkurang beratnya? Berkurang ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau begitu tidak boleh. Paham ya? Zabib. Orang bilangnya sini kismis, kita bilangnya kismis, ya. Iya. Jadi alhasil ini barang satu contoh ternyata dihukumi bahagian dari barang ribawi padahal bukan dari 6 yang dimaksud. Maka itu lebih longgar lagi. Ya. Dalam hadis yang lain disebutkan ta'am, wa kana ta'amuna asy-syair. Berlaku syair itu karena makanan kita berlaku itu syair. Maka adapun kalau makanan seperti beras masuk dalam jumlah barang ribawi. Kiasan, dikiaskan kepada ya 4 barang yang disebutkan di antara 6 barang
tersebut. Jelas ya? Nah, itu yang benar dalam perkara ini, wallahu a'lam bishawab. Nah, sekian ini dulu bisa saya sampaikan. Dalilnya dan juga definisi terpilih untuk masalah riba, insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Ya, nah, riba ini juga sangat penting. Ya, semoga Allah menjauhkan kita dari terjebak dalam perangkap riba, dijauhkan